Hari ini saya akan membahas mengenai kehamilan dengan COVID-19. Jadi pada masa pandemi ini kita harus mempersiapkan baik-baik kondisi kita, apalagi pada saat kita mengalami kehamilan pada saat pandemi. Yang paling penting adalah vitamin yang meningkatkan sistem imun kita. Dari penelitian yang sudah dilakukan, vitamin C dosis 500 mg dan vitamin D dengan dosis minimal 1000 sampai 5000 unit per hari. Itu diteliti akan meningkatkan kondisi imun kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan bila ada anggota keluarga kita yang serumah yang terpapar dengan COVID-19? Mengisolasi anggota keluarga tersebut, ya, baik di rumah, di tempat lain, rumah singgah, atau kalau memang ada gejala bisa dilakukan perawatan di rumah sakit. Apabila terpapar, sebaiknya dilakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR sekitar 3-5 hari setelah terpapar. Jadi begitu terpapar, jangan langsung dilakukan tes, karena COVID-19 membutuhkan masa inkubasi, membutuhkan jumlah virus yang bisa terdeteksi oleh pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Apabila ibu hamil sendiri yang terpapar oleh penderita COVID-19, ya, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah satu, mengisolasi diri dari anggota keluarga yang lain. Ya. Kedua, melakukan tes swab antigen atau PCR 3-5 hari setelah terpapar. Jaga kondisi imun kita baik-baik. Ya. Bisa dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan memberikan suplemen vitamin yang tadi saya beritahu tadi. Berikan asupan protein yang cukup. Memang kadang-kadang penderita COVID-19 mengalami anosmia atau hilangnya indera penghirup dan pengecap. Tapi perlu diketahui bahwa protein tinggi akan meningkatkan sistem imun kita. Ketiga, berikan obat-obat COVID-19 secara optimal. Ini bisa dilakukan dengan konsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Apa komplikasi atau efek dari COVID-19 pada ibu hamil? Dilaporkan beberapa janin terpapar langsung, tapi hanya sedikit sekali. Yang sering terjadi adalah efek tidak langsung dari COVID-19 itu sendiri. Jadi, ibu hamil yang terpapar atau terkena COVID-19 akan mengalami kondisi badan yang memburuk. Hal ini akan mengakibatkan efek buruk tersebut pada janin yang dikandungnya. Misalnya, ibunya mengalami sesak nafas, janin yang dikandung akan mengalami kekurangan oksigen juga. Jika ibu mengalami kekurangan makan karena muntah-muntah maupun diare, hal ini akan mengurangi asupan makanan terhadap janin tersebut. Apabila menyerang pembuluh darah dan sel darah merah, kemungkinan oksigenasi dan suplai nutrisi akan terganggu juga. Jadi kesimpulannya adalah efek tidak langsung ini akan mengakibatkan perburukan atau kelambatan perkembangan janin. Bagaimana konsultasi kepada dokter spesialis kandungan pada masa pandemi ini? Ya, yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri baik-baik. Bagaimana kondisi kehamilan kalian? Kalian bisa memperhatikan pola gerakan janin, pertambahan berat badan kalian, asupan makanan kalian. Itu yang menjadi dasar bahwa kita mempunyai kehamilan yang baik atau tidak. Kedua, konsultasi secara daring atau online pada dokter-dokter yang merawat kalian. Ketiga, kalian bisa konsultasi secara langsung pada rumah sakit yang menyediakan layanan pemeriksaan pada penderita COVID. Jika Anda terkena COVID-19 pada saat kehamilan, yang pertama kalian lakukan adalah tetap tenang. Jaga imun dengan tidak stres. Kedua, pemberian vitamin-vitamin yang cukup, asupan protein yang cukup, dan terakhir adalah konsultasikan dengan dokter Anda.